Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Wonderful World. Oke, jadi yang bikin my monoton drama ini karena lead male-nya adalah Cha Eun-woo. Lagi-lagi nih dramanya Cha Eun-woo masuk di watching list-nya my. Oke, jadi drama Wonderful World ini beda dengan drama-drama yang biasa ya, karena di Asian Wiki pun ditulis genrenya misteri. Jadi sebenarnya lebih ke thriller juga ya. Dan juga ini ada romance-romansnya juga. Tapi romansnya di seputar suami istri gitu ya. Oke, jadi drama Wonderful World ini tayang di network MBC sebanyak 14 episode dan baru selesai tayang di bulan April yang kemarin. Oke, jadi di sini mencerita dulu dari pemeran utamanya, yaitu Kim Nam Joo yang berperan sebagai Eun Soo Hyun. Jadi di sini Soo Hyun adalah seorang ibu yang sukses gitu ya. Dia adalah seorang penulis. Wow, masih suka banget profesi dia ya. Oke, nah di episode pertama drama Wonderful World ya, itu diceritakan masa sekarang dulu dan berikutnya baru di flashback apa yang terjadi sebelumnya gitu ya. Nah di masa sekarang si Soo Hyun di adegan pertama itu Soo Hyun diceritakan ditabrak oleh Cha Eun-woo di sini yang berperan sebagai Kwon Son Yul yang ada di dalam mobil. Jadi di scene pertama itu Soo Hyun itu terlihat akan ditabrak atau sudah ditabrak oleh Son Yul gitu. Nah sebenarnya apa yang terjadi ya? Nah jadi inilah flashbacknya gitu ya. Nah Mas sudah bilang tadi Soo Hyun ini adalah seorang penulis dan seorang ibu yang sukses. Suaminya adalah Kim Kang Woo yang berperan sebagai Kang Soo Ho. Jadi si Soo Hyun ini dan Soo Ho sebenarnya mereka itu sudah mencoba beberapa kali untuk punya anak dan akhirnya mereka berhasil punya anak. Nama anak mereka adalah Kang Gon Woo yang diperankan oleh Lee Jun. Dan dia ganteng banget guys, kamu harus lihat sendiri ya. Oke, jadi akhirnya mereka bisa punya anak ini, si Gonwoo, dan Gonwoo ini membawa kebahagiaan lengkap untuk keluarga mereka akhirnya ya. Oh ya, Soo Ho sendiri berprofesi sebagai reporter ya pada saat itu, reporter, dan dia punya sense of justice yang sangat tinggi. Jadi dia sampai diancam oleh atasannya untuk diberhentikan karena dia punya sense of justice yang sangat tinggi gitu ya. Sampai ya akhirnya dia pun berhenti dari pekerjaannya gitu ya sebagai seorang reporter. Tapi saat itu Soo Hyun bilang dia mendukung Soo Ho yang berhenti dari pekerjaannya ya. Nah si Soo Ho ini mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres dengan para politikus gitu ya. Nah salah satunya adalah Park Hyuk Kwon yang berperan sebagai Kim Jun di sini ya. Nah jadi dia mendeteksi ada sesuatu tidak beres tapi disuruh diam oleh atasannya gitu ya. Oke, nah singkat cerita nih, jadi Soo Ho mengundurkan diri dari pekerjaan dia. Dan pada suatu hari ini Soo Hyun itu mau berangkat ke, kalau tidak salah, acara penandatanganan bukunya, pokoknya acara resmi gitu. Dan yang menjadi manajer Soo Hyun adalah adik angkatnya yang bernama Han Yuri yang diperankan oleh Im Se-mi. Namanya baru aja selesai nonton dramanya Im Se-mi ya. Oke. Jadi si Yuri itu berkeras ingin menemani Soo Hyun, tapi Soo Hyun bilang dia bisa pergi sendiri ya. Nah jadi Soo Hyun pergi akhirnya ya, sudah di airport itu. Tapi akhirnya dia tahu dari Soo Ho kalau anak mereka Gonwoo itu demam ya.
Jadi saat itu Suho di rumah ingin mencari obat untuk Gonwoo. Nah, jadi si Suhyun ini khawatir karena dia beberapa kali menelpon Suho, itu tidak dijawab oleh Suho gitu. Jadi perasaan keibuan dia mengatakan dia harus pulang gitu. Jadi akhirnya Suhyun pulang gitu. Dan jadi akhirnya dia nggak jadi berangkat gitu ya, dia pulang ke rumah. Dan Suhyun melihat Gonwoo itu lagi main-main di taman. Nah, jadi Suhyun bingung, loh bukannya kamu sakit Gonwoo? Nah, jadi Gonwoo bilang iya, katanya dia sempat sakit sebentar, tapi karena dia sudah minum obat, dia sudah merasa dia sehat. Jadi akhirnya dia main, dan juga dia bilang Suhyun gak boleh deket-deket dengan dia karena dia lagi bikin video kejutan buat ulang tahun Suhyun yang sebentar lagi akan datang gitu ya. Nah, jadi Suhyun pun ke dalam rumah ingin mencari tahu soal Suho. Nah, jadi saat itu dia baru tahu kalau Suho itu sedang mau meminum obat anxiety ya. Jadi si Suho ini ada penyakit anxiety yang sangat parah karena dia diberhentikan dari pekerjaannya gitu ya. Nah, itulah sebabnya dia jadi tidak memegang handphone pada saat itu karena anxiety dia lagi kambuh gitu. Nah, jadi si Suhyun bilang ya pada Suho kalau dia mendukung meskipun Suho berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang reporter gitu ya. Nah, jadi Suho juga sudah menjelaskan bahwa Gonwoo itu sudah sehat sejak minum obat gitu. Nah, ketika mereka berdua lagi ada di dapur nih, mereka mendengar anjing mereka menggonggong. Jadi mereka bingung kenapa anjingnya menggonggong gitu. Jadi akhirnya mereka keluar dan menemukan bahwa pintu rumah ya, pintu rumah mereka itu terbuka dan Gonwoo tidak ada di halaman. Jadi mereka menduga Gonwoo itu keluar dari rumah mereka gitu. Jadi akhirnya mereka berdua pun mencari Gonwoo gitu. Di mereka tuh kayak rumahnya itu ada di jalan kecil begitu ya. Nah, mereka mencoba mencari Gonwoo gitu. Dan akhirnya setelah susah payah sampai malam ya mereka mencari Gonwoo, akhirnya itu ketika sore si Suhyun itu menemukan sepatu Gonwoo, salah satu sebelah sepatu Gonwoo gitu ya di jalanan. Jadi sebagai seorang ibu ya, dia ada perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan akhirnya dia terus menerus mencari Gonwoo dan melihat ada kerumunan di pinggir jalan gitu ya. Dan ini sedih banget guys. Kamu tahu apa yang dilihat Suhyun? Ternyata Gonwoo terlihat tergeletak di pinggir jalan karena dia habis ditabrak. Aduh, sedih banget kan? Sedih banget. Jadi Gonwoo itu berdarah gitu dan dia ada luka lebam ya di badannya yang kecil itu. Gonwoo masih 6 tahun guys gitu ya. Di perut, antara perut dan dada Gonwoo itu ada luka lebam gitu ya. Dan akhirnya ya dibawa ke rumah sakit gitu. Dan Suhyun itu sedih banget gitu sampai nyaris pingsan berkali-kali ya. Gonwoo akhirnya dibawa untuk dioperasi. Dan ternyata setelah dokter keluar dari ruang operasi, mereka menyatakan bahwa Gonwoo itu tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Jadi mereka harus segera bersiap untuk kemungkinan yang terburuk gitu ya. Nah, ini si Gonwoo kecil sampai dipasangi banyak sekali selang-selang gitu, sedih banget. Dan Suhyun itu tidak bisa menerima kenyataan ya. Sampai akhirnya dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Gonwoo. Itu berat banget, dia nangis, sedih banget guys. Kalian yang nonton juga bisa nangis gitu ya. Maya aja sampai nangis ya. Sampai ketika Gonwoo itu akhirnya harus meninggal gitu. Dan akhirnya setelah penyelidikan gitu ya, ada yang menyerahkan diri ya. Orang yang menyerahkan diri ini adalah siapa namanya?
Kwon Ji Woong yang diperankan oleh Oh Man Sok. Jadi dia adalah seorang politikus ya, dan dia menyerahkan diri ke polisi. Dia bilang dialah yang telah menabrak Gonwoo, dan alasan dia tidak membawa Gonwoo ke rumah sakit, kata dokter nih ya, kalau Gonwoo dibawa ke rumah sakit pada saat yang tepat, itu harusnya Gonwoo masih bisa diselamatkan. Tapi kenapa Gonwoo malah dibiarkan tergeletak di pinggir jalan gitu ya. Jadi kata si Ji Woong ini, dia sangat gugup ya, jadi dia hanya meletakkan Gonwoo di pinggir jalan seperti itu ya. Nah jadi Suhyun itu sedih banget gitu, karena pengadilan akhirnya memutuskan si Ji Woong itu hanya mendapatkan hukuman, kalau nggak salah banget, which is harusnya kalau kamu sudah menabrak mati seorang anak gitu ya, harusnya nggak segitulah ya hukumannya gitu. Suhyun pun sangat marah gitu ya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena jelas Ji Woong itu berkuasa, kan dia politikus gitu ya. Nah akhirnya pun di malam si Ji Woong itu menerima hukuman gitu ya, Suhyun itu datang menemui Ji Woong dan dia hamil membawa foto Gonwoo ya. Dia meminta Ji Woong untuk meminta maaf kepada Gonwoo gitu. Dan Ji Woong dengan angkuhnya dia bilang, aku kan sudah dihukum di pengadilan, kenapa kau masih ingin aku untuk minta maaf pada anak kecil yang sudah mati, dia bilang kayak gitu. Dan Suhyun pun akhirnya gelap mata, dan kamu tahu apa yang dilakukan Suhyun? Nah, apa yang dilakukan Suhyun inilah yang menyebabkan lingkaran balas dendam itu tidak berhenti, guys. Jadi, Suhyun menabrak Ji Woong dengan mobilnya. Dia tabrak dari belakang gitu ya, sampai Ji Woong meninggal. Dan dimulailah lingkaran balas dendam ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi si Suhyun setelah menabrak Ji Woong, dia diadili di pengadilan, dan dia kalau tidak salah ini mendapat hukuman 9 tahun di penjara. Dan dia tidak meminta keringanan hukuman karena dia bilang dia secara sadar memang ingin melakukan itu gitu ya. Dia tidak bisa memaafkan Ji Woong, dia bilang seperti itu. Jadi akhirnya Suhyun pun masuk ke penjara gitu, dan dengan dibayang-bayangi kematian Gonwoo, dia tuh masih tidak bisa menerima kematian Gonwoo ya. Jadi di penjara dia pun jadi pendiam ya, dia penyendiri, dan yang dibayang-bayanginya masih tetap adalah penyesalan kenapa dia tidak menutup pintu rumahnya ketika dia pulang sehingga Gonwoo bisa keluar dari rumah. Andaikan dia menutup itu, dia bilang mungkin Gonwoo tidak akan mati tertabrak. Dengan dihantui bayangan seperti itu, dia pun sangat down ya selama ada di penjara. Dan ada seorang narapidana juga yang bernama Jang Hyung-ja yang diperankan oleh Kang E-shin, yang akhirnya mendekati Suhyun dan menghibur Suhyun. Karena Hyung-ja ini ternyata adalah narapidana dari kasus kebakaran ya. Jadi dia ngelihat suaminya nih melakukan perselingkuhan, jadi dia membakar apartemen yang ternyata di dalamnya itu ada banyak orang ya, ada 2 keluarga lain yang menjadi korban dari kebakaran dari Hyung-ja ini. Nah, jadi Hyung-ja pun menitipkan pesan pada Suhyun supaya Suhyun menemui salah satu korban selamat dari kebakaran tersebut, yaitu anak dari sebuah keluarga yang ada oma, apa, dan anaknya, dan hanya apanya yang selamat. Jadi dia penuh penyesalan ingin menyerahkan sisa tabungan dan juga diari yang menuliskan penyesalan Hyung-ja gitu ya. Nah, jadi ketika Suhyun keluar dari penjara nih, dimulailah petualangan Suhyun untuk bertemu dengan si anak yang dipesankan oleh Hyung-ja ini. Selagi Suhyun itu berusaha untuk sembuh ya, dia punya suaminya yang tetap sebenarnya suaminya ya, ceritanya nih si Suho,
diusir oleh Suhyun loh ketika Suhyun masih menjadi narapidana karena tidak mau Suho itu menunggu dia bilang seperti itu. Tapi ketika Suhyun itu keluar dari penjara, si Suho itu masih menunggui Suhyun, dan juga masih ada anggota keluarga Suhyun yang lain, yaitu omanya yang baik banget dan juga adiknya yang terus menemani Suhyun supaya dia bisa bangkit. Nah, tapi nih nggak segampang itu ketika Suhyun akan bangkit ya. Dia pun bertemu nih dengan anak dari korban kebakaran itu ya, yang namanya Sonyul ya, yang diperkawi Cha Eun-woo tadi. Nah, ketika Suhyun ingin membantu Sonyul untuk bangkit dari masa lalunya gitu ya, dia pun menemui berbagai keanehan tentang Sonyul yang tidak sama seperti yang dideskripsikan oleh orang yang menggambarkan korban kebakaran ini ya, anak yang menjadi korban kebakaran ini. Jadi sesuatu yang aneh tentang Sonyul. Dan juga Suhyun itu menerima foto bahwa Suho itu berselingkuh dengan wanita ketika dia ada di penjara. Jadi rasa sakit itu guys ya, apalagi nih nanti Suhyun akhirnya tahu siapa yang berselingkuh dengan suaminya. Itu membuat dunianya hancur sekali. Dan selain itu tentang kematian Gongwoo yang tidak wajar gitu ya. Jadi tidak segampang Jiwoong itu ternyata yang menabrak Gongwoo gitu ya. Ternyata ada orang lain yang berperan di balik itu gitu ya. Dan juga tentang bayangan Suhyun, apakah dia menutup pintunya atau tidak gitu ya. Itu tetap menghantui dia dan dia akhirnya akan tahu kenyataannya guys. Dan juga anaknya Jiwoong itu ternyata merencanakan balas dendam terhadap Suhyun gitu ya. Karena apanya meninggal, dia merencanakan balas dendam yang sangat terstruktur. Tapi pada akhirnya nih sebenarnya si anak Jiwoong dan juga Suhyun, mereka itu berada di kapal yang sama. Jadi omanya Suhyun berkata begini kepada anaknya Jiwoong, dia bilang, saya adalah oma dari seorang pembunuh, tapi kamu adalah anak dari seorang pembunuh. Jadi keren banget guys plotnya yang berputar, yang kompleks ini, yang aduh kamu itu akan banjir air mata nonton drama ini guys. Dan Mai saranin kamu buat nonton drama Wonderful World. Oke. Kamu akan kesel banget sama politikannya karena dia menyebabkan semua ini guys. Dia menyebabkan. Oke, untuk rating ini ada di Nationwide menurut Asian Wiki ya. Drama ini start di rating 5%, itu tinggi juga, dan sempat menyentuh rating 11%, dan endingnya berada di rating 9%. Wah, tinggi banget ya, keren ya. Oke. Kita baca komen, berapa komen yang ada di Asian Wiki. Sebenarnya aku menonton drama ini karena Cha Eun-woo katanya. Biasa dia kan berperan di drama romance. Katanya dia tidak familiar, tidak kenal dengan female lead dan suaminya. Tapi drama ini keren banget katanya. Iya, Mai juga sebenarnya nggak kenal sama si pemeran utamanya, si Kim Nam-joo gitu ya. Tapi aktingnya keren banget guys, keren banget gitu. Oke. Dan juga sebenarnya Cha Eun-woo ini bukan pertama kali ya dia berperan di drama yang bukan romance ya, karena sebelumnya dia juga berakting di drama Island yang juga bukan romance sebenarnya ya. Oke. Katanya ada netizen ini yang bilang, don't mind all these negative comments, you will definitely love it, the male lead and the female lead did their best. Iya, Mai setuju banget nih. Nah, ada juga yang bilang nonton drama ini karena Cha Eun-woo kayak Mai ya. Tapi setelah nonton ini dramanya sangat menghibur katanya ya. Plotnya agak lambat dan membuatmu akan berpikir di setiap episodenya gitu ya. Ya, tapi menurut Mai malah bagus ya, kita jadi banyak berpikirnya nih melalui drama ini ya.
uh, the plot was predictable, ada yang bilang gitu, tapi cinematography was nice. Oke, Cha Eun-woo versatility as well as the other actors did great. Oke, nah ya, jadi drama ini sejauh ini Mai lihat di komen para user di Asian Wiki itu bagus komennya ya. Oke, kita lihat ratingnya di web lain. Di IMDb mendapatkan review 7,8 dari 10. Terus di My Drama List mendapatkan 9,5 dari 10. Keren banget ya. Gimana lagi ya? Ini ada review oh bukan, hati-hati. Karena banyak banget ya yang berjudul Wonderful World, nggak tahu yang mana gitu ya. Oke. Lagunya bagus banget ya. Ada lagi di My Drama List yang memberikan rating 8,3 dari 10. Oke, jadi nih di Asian Wiki sendiri para user memberikan rating sebesar 87. Wait, ini sebenarnya agak rendah ya, Mai bingung kenapa. Oke, sedangkan Mai sendiri akan memberikan drama ini rating sebesar berapa ya? 92. Jadi menurut Mai, drama ini adalah drama wajib tonton buat kamu penggemar drama thriller, tapi ada melo-melonya nih. Ini bukan ada melo-melonya, banyak banget melonya ya. Dan juga akhirnya memberikan harapan tentang bagaimana kamu itu harus bangkit dari keterpurukan. Dan itu ditunjukkan oleh female lead dan juga male lead di drama ini. Wajib nonton drama Wonderful World. Ya, waktunya main membahas para pemainnya. Jadi drama Wonderful World, Kim Nam-joo, kelahiran tahun 1971. Wow, Oni yang ini ya masih cantik banget guys. Dia itu mengingatkan Mai pada Jang Nara ya, bentuk wajahnya ya. Oke, dan sudah menikah nih. Oke. Oh, suaminya aktor juga guys. Oh, sudah ada 2 anak nih. Wow. Udah ada moviesnya, udah mendapatkan awards. Dan drama seriesnya, apakah Mai pernah nonton dia gitu? Oh ya benar, ini pertama kali yang Mai nonton dia di drama Wonderful World sebagai Eun Soo Hyun. Super, what else can I say? Actor of this drama, they all deserve thumbs up. And this drama deserves so much more, like winning awards for the best drama of the year, best actor and actress, and supporting actor. Iya, Mai setuju banget ya. And all the best award they can give to this drama. Wah, keren banget ya. Mai mau nunggu nanti di akhir tahun ya, berapa award nih. She did well as Eun Soo Hyun. She really deserve a nod from the Baeksan. Oh, katanya dia tidak mendapatkan nominasi. Mungkin nanti ya, di akhir tahun. Ya, her comeback in Wonderful World is definitely worth the wait. Wow, I smell another awards. Ya.
Let's finally back with new drama Wonderful World. Oke, ini banyak banget penggemarnya nih. Kim Namju didn't disappoint. Oke. Oke. Kita lihat ya. Ini ada yang nonton dia dari drama yang sebelumnya katanya ya. Oke. Kita lihat nanti nih di akhir tahun Wonderful World akan mendapatkan berapa banyak awards. Dan juga aktor-aktrisnya akan mendapatkan awards berapa banyak juga nih ya. Oke. Next. Cha Eun-woo. Si ganteng ini. Kelahiran tahun 97. Tapi sudah hebat banget ya sebagai aktor gitu ya. Oke. Mai sudah cukup banyak menonton dramanya Eun-woo nih. Yang pertama kali Mai ketemu dia di drama ID Gangnam Beauty di tahun 2018 sebagai Do Kyung-soo. Jadi dia sudah menjadi lead male di sini. Setelah itu Mai nonton dia di drama Rookie History Gu Hae-ryong di tahun 2019 sebagai lead male. Dia berperan sebagai Irim. Dan dia mendapatkan excellent actor dan best couple di drama ini. Setelah itu Mai nonton dia di drama True Beauty sebagai lead male juga di tahun 2021 sebagai Lee Soo-ho. Setelah itu Mai nonton dia di drama Island di tahun 2023 sebagai pendeta, sebagai priest Johan ya. Dia adalah exorcist di sini, keren banget guys ya. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama A Good Day to Be a Dog di tahun 2023 sebagai Jin So-won. Baru banget ada nih drama reviewnya, Mai baru selesai nonton dramanya ya. Dan setelah itu ketemu dia di drama Wonderful World di tahun 2024 sebagai Kwon Son-hyun. Cha Eun-woo is the most humble and great idol actor I've ever met in K-drama and K-pop world. For many years of being a fan of him, I've witnessed so much improvement in his acting. Benar banget, sudah banyak banget improvementnya ya. So perfect katanya Anu ya. The best in all ways. We love your great acting. Ya, Mai setuju banget nih. Sebelum nanti Anu harus wajib militer nih, kelihatannya 2 tahun lagi dia harus pergi nih. Mudah-mudahan dramanya banyak-banyak dulu deh ya sebelum dia pergi. Oke. Love your movies on screen and TV. I like his show and films as well. Oh ya, Cool Guy and Wonderful katanya. His interaction with his fans is really heartwarming. Acting, singing, dancing katanya semuanya bisa. You're doing so well. Ya, Eun-woo udah bagus banget ya, udah berkembang banget actingnya ya. Jadi Mai bukan membela dia karena dia ganteng saja, tapi memang actingnya itu udah keren banget guys. Oke. Mai tentunya akan ikutin semua drama Eun-woo ya, jangan khawatir. Kim Kang-woo kelahiran tahun 78. Oh, jadi dia lebih muda dari si Namju tadi ya. Okay. Dia ganteng guys ya. Moviesnya udah banyak banget. Nama seriesnya juga udah mendapatkan awards juga. Apakah Mai pernah nonton dia di suatu drama? Oh, ini pertama kali yang Mai ketemu dia di drama Wonderful World sebagai Kang Soo-ho. Dan di tahun ini juga dia ada project yang namanya The Tyrant. Dia berperan sebagai Paul. Kim Kang-woo is excellent actor. Most of his female lead is compatible with him. He's very hot, especially in action. Mai belum pernah lihat di action ya, jadi di ininya aja ya, di romance thriller ini Wonderful World. He's talented.
Oh, five best Korean actor in that country. Oke. Tapi ini pertama kalinya main nonton drama dia, acting dia. Dan to be honest, keren banget memang acting dia ya. Kamu akan merasa sebel, kasihan, tapi juga akan suka dengan perannya Kang Woo sebagai Kang Soo Ho. Next, Im Semi yang cantik ini kelahiran tahun 87. Wah, ternyata dia lahir 1 hari sesudah Mai. Oke. Ini adiknya Mai, adik 1 hari gitu ya. Dramanya udah banyak banget. Iya, dan ternyata Mai itu udah pernah bertemu dia di beberapa drama loh. Pertama kali di That Winter the Wind Blows di tahun 2013 sebagai Son Mira. Dramanya udah lama banget itu ya. Dan setelah itu nonton dia di When the Weather is Fine di tahun 2020 sebagai Kim Bo Young. Dan nonton dia di drama True Beauty di tahun 2021 sebagai Im Hee Kyung. Udah ketemu dengan Anu dong ya. Dan setelah itu nonton dia di The Worst of Evil di tahun 2023 sebagai Yoo Ui Jong. Ini yang Mai bilang baru banget tentang dia. Dan setelah itu nonton dia di drama Wonderful World di tahun 2024 sebagai Han Yuri. Dan di tahun ini juga dia ada project yang namanya The Whirlwind di tahun 2024 sebagai So Jong Yeon. Okay. She is great and cute. Oke, wow, ada banyak fans garis keras di Asian Wiki ya. Oke, tapi dia memang keren banget juga actingnya ya. Mai berharap akan ketemu Im Semi lagi di next drama gitu ya. Oke, untuk sekarang di watching list Mai itu ada drama Between Him and Her. Mai baru selesai tutup episode 3 ya, tapi ini pendek kok, cuma sampai episode berapa ya, 12 ya kalau nggak salah. Iya. Dan unexpectedly ya, dramanya bagus ya. Nanti Mai akan kasih kamu drama reviewnya. Dan setelah itu Mai akan nonton Welcome to Samdari, Chicken Nugget, Queen of Tears, Dr. Slump, dan masih banyak lagi daftar drama Mai ya. Masih ada berapa setelah itu? 4 sebelum Mai nambah lagi sama yang baru. Jadi tetap kasih Mai support dengan kasih jempol di drama review Mai, supaya Mai itu makin semangat kasih kamu drama reviewnya ya. Dan jangan lupa tingkatkan terus viewsnya drama review Mai ya, dengan kamu bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan kamu bisa tonton juga untuk berbagai drama review Mai ya di playlist Mai di K-drama reviews ya. Dan jangan lupa kamu subscribe juga ke channelnya Mai, supaya kamu gak ketinggalan konten yang akan Mai bagikan ke kamu. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. 안녕.